Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Abdul Salim Gento Custom Handmade. Di video kali ini gua akan review hasil akhir daripada Petboy 199 yang tempo hari gua juga udah upload ya. Kalian bisa lihat di video sebelumnya. Sudah ada mentahannya seperti apa, fungsionalnya seperti apa, gua udah kasih bocoran juga. Nah, ngobrol-ngobrol fungsional ya, gua sangat tertarik ketika barang itu fungsional gitu ya. Dudukan itu fungsional, bracket itu fungsional, fender itu fungsional, monoshock itu fungsional gitu ya. Jangan sampai ibaratnya ada alasan, wah kalau motor kontes itu nggak bisa dipakai di harian gitu. Nggak ada alasan seperti itu geng kalau di gua ya. Di gua harus bisa dipakai, entah itu harian, entah itu buat kontes. Jadi semuanya harus fungsional dan enak dipakai ya. Jangan sampai ibaratnya buat motor mahal tapi nggak bisa dipakai gitu ya, nggak enak, entah itu menceng dan lain sebagainya gitu. Dan gini, ada beberapa hal yang teman-teman sering tanya ke gua, lo kok bisa buat fender sehalus itu, di gerindanya seberapa gitu. Gua udah pernah juga upload ya tentang fender gitu ya, tentang fender itu. Teman-teman nyeletuk ke gua gitu kan sampai bilang kok bisa sehalus gitu, padahal kan gini, semua itu kalau dipelajarin bisa, yang penting kalian tekun ya, dan sangat sederhana gitu, sangat sederhana untuk mempelajari masalah body ingin halus gitu, dan presisi sangat sederhana gitu ya. Nah, alatnya aja simple juga gitu, cuma palu, terus English wheel gitu ya, kemudian las acetylene gitu ya. Itu alatnya sederhana, kalian bisa pelajarin gitu. Jangan sampai ibaratnya punya alat English wheel aja hanya sebatas formalitas ataupun sebatas punya, yang penting si customer percaya gitu. Di gua nggak bisa seperti itu. Kenapa alasan gua lama? Sebenarnya lama juga bukan alasan ya, karena memang prosesnya lama, geng. Prosesnya lama, nggak bisa cepat. Memakai English wheel itu butuh mempelajari yang ya seumur-umur menurut gua belajar ya. Gua nggak pinter, nggak ibaratnya merasa pinter gitu ya, nggak. Di sini gua tegasin lagi kalau video gua itu lebih ke edukasi untuk nge-share ke semua teman-teman bahwasanya gua pernah nyoba alat yang gua coba ini bisa menghasilkan gitu ya, menghasilkan eksperimen yang baik gitu. Makanya gua kalaupun punya alat nggak sebatas formalitas seperti meja jig. Ada beberapa yang alatnya aja susah gitu, alatnya susah makanya mahal. Kalau menurut gua ya, kalau alatnya lebih fungsional, ibaratnya kalau meja jig itu harus bisa menahan las dan beban las yang sangat sangat kuat, itu udah fungsional. Kemudian yang kedua, si meja jig itu harus punya pegangan seperti racer dan nggak harus dilas ya, nggak harus dilas ke meja jignya. Ketika kalian mengelas ke meja jignya mungkin ada kebengkokan, karena meja jig sifatnya kalau stal itu sendiri tipis, maka meja jig kalau udah kena panas itu ada bengkok. Makanya yang real aja lah gitu ya, yang real aja ya, yang real aja. Di luar meja jignya udah sangat bagus gitu ya, sangat bagus dan fungsional. Tapi di sini kita udah sok gimana gitu ya, padahal meja jig kita tuh aduh sederhana banget gitu, nggak bisa cuma main benang doang gitu, kiri kanan dan simetris kelurusannya itu harus tahu gitu ya. Jangan sampai kalian tuh sesat di situ geng gitu. Nah itu ya. Kemudian ada dasar seperti mesin. Kemarin sempet googling juga gua di beberapa kanal-kanal gitu, tapi belum ada yang membocorkan tentang membongkar gearbox ya, gearbox kemana arahnya gitu. Kalau nggak ada kunci bisa buat sendiri di rumah, dan ada besi baja, itu sangat mudah gitu ya. Nah di situ jangan sampai kalian salah dalam pembongkaran gitu ya. Menurut gua itu sangat membantu bagi kalian yang masih ibaratnya pemula ya, seperti gua pemula.
bisa bongkar di rumah itu ya menguntungkan kalau kalian nggak sempet ke bengkel gitu ya, bisa kalian pelajari. Oke, gitu aja geng ya. Kenapa tadi ya di gua itu lama gitu ya, dan di gua itu nggak cuma sebatas formalitas gitu ya, nggak sebatas formalitas, jadi apa-apanya buat sendiri jadi lama. Dan gua nggak ngerakit ya, nggak ngerakit beli dari orang kemudian gua rakit sendiri, nggak. Jadi semua gua buat sendiri, itu yang membuat custom di gua itu lama ya. Jadi bukan nggak percaya ke orang, karena handmade gua punya standar ya, punya standar. Menurut gua standar kehalusan, standar kedetilan gitu. Jadi punya standar, dan mungkin gua nggak bisa buat di orang lain, entah itu dari dana gitu ya, dana yang kalau kita buat melalui CNC dari si customer belum mampu ya kita nggak memaksakan. Makanya gua lebih ke handmade ya, lebih ke handmade. Oke geng, bagi kalian yang suka dengan video gua, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis untuk mendukung channel kita ini ya geng. Oke lah, cekibrot. Oke brother, kita langsung ke spesifikasi dari depan dulu ya, spesifik customnya. Depan di sini pakai ban Sinco, kemudian pelek ring 21. Ukurannya sudah ada ya. Udah ada kaliper Brembo, kemudian dudukan gua buat sendiri. Dudukannya seperti itu. Alasan gua lubang karena disnya udah lubang juga ya, geng. Disnya udah lubang. Kemudian ini stabilizer ini gua buat ke belakang karena memang bawaannya udah di belakang ya, udah di belakang. Jadi gua ke belakangin juga. Kemudian selang memakai punya mobil ya, punya mobil Fortuner. Kemudian memakai Springer ya, basicnya memakai Springer. Ke atas di sini ada Sokohlin yang gua udah fungsionalin dengan pernya, gua bikin kecil gitu ya, diameternya kecil jadi fungsional, enak. Kemudian bracket-bracketnya juga penyesuaiannya, karena bawah lubang gua kasih lubang juga bracketnya gitu, seperti ini gitu ya. Dan depan ada lampu diemaker ya tuh. Dan batok Jawa juga udah gua cat hijau ya, dengan kombinasi glitter. Nah ini mulus banget geng. Catnya kilap ya. Terus ke atas spion universal, punya aksesoris Harley ya. Kemudian masternya masih pakai Harley bawaannya, karena kemarin sempat pakai master yang lain tapi keras, jadi nggak jadi memakai master itu ya. Dan handle couplingnya geng, yang jadi alasan handle couplingnya nggak sama jadinya geng, gitu geng, gitu ya. Terus ke bawah ini udah ada sen yang gua paduin dengan engine guard ya. Kemudian ada tabung shocknya, tabung Sokohlinnya gua simpen di sini dan rapi. Gua udah bikinin bracket juga. Nah yang ini menarik geng, karena di sini lebih ke apa ya, dia lebih ke barong, dan dinamain barong tuh geng, dinamain barong sama yang punya karena terinspirasi dari barong gitu ya. Kalau gua sih lebih ke leak apa ya, ini ya leak kayaknya ya, kilap banget tuh geng, kilap banget ya. Tutup gas tanknya memakai ini, tinggal kita putar ke kiri, kemudian kita putar ke kiri lagi untuk membuka ataupun mau mengisi ya kan, penuh tuh geng bensinnya. Atau mengisi ini kita tutup lagi ke kanan, kemudian kita tekan, putar ke kanan, dia ngunci ya, seperti itu geng.
Nah, ke tengah ada filter. Filter juga memakai aksesoris Harley. Ini kayaknya kurang kuat ya di sini si akriliknya. Jadi kena panas ada sedikit retak-retak seperti ini, geng. Baiknya mungkin cari akrilik yang lebih ini ya, lebih kuat lagi daripada itu. Untuk filternya sih menurut gua lebih lebih elegan gitu ya. Lebih elegan banget gitu. Jadi dia transparan, kelihatan tuh. Nah, handle gua buat juga, terus gua edit ya handlenya. Kemudian ada knalpot yang udah gua chrome, dan di sini juga ada cover knalpotnya. Ini sebenarnya cover knalpot ya. Terus master belakang memakai orinya juga karena kemarin keras ya. Kemarin keras gitu ya. Tuh, geng, anjir kelihatan sendal burik, geng, sendalnya. Maklum bengkel itu seperti itu, geng. Nah, di sini ada cover juga ya. Cover aki. Jadi penutup aki sengaja gua tonjolin gini karena biar bebas dari tonjolan aki ya. Jadi nggak kena aki. Nah, ada juga cover jok. Oh, cover joknya dibikin seperti ini. Jadi ini dibuka dulu, geng, bisa dibuka, kemudian si joknya ini kita bisa angkat. Nah, kelihatannya rapi bingit gitu menurut gua, geng. Nah, gitu ya. Kemudian ada sen pakai universal juga. Soknya di bawah, geng. Di bawah ini. Tuh ada 2 sok, geng. Ya, saya kelihatan. Ini fungsional banget, jadi nggak kelihatan tuh. Seperti nggak monosok gitu, geng. Padahal monosok gitu ya. Nah, cover knalpot belakang seperti ini. Seperti lapisan, tapi ini sebenarnya bisa dibuka. Tuh ada bautnya, bisa dibuka ya. Ada bautnya 2 biji. Dan belakang gua memakai kaliper Brembo juga. Orang bilang nggak pantas gitu ya kalipernya, masa kaliper depan dipakai di belakang. Menurut gua pantas. Fungsinya untuk ngerem. Gitu ya, geng ya. Fungsinya untuk ngerem. Gitu. Menurut gua pantas, tergantung estetika klasiknya itu sendiri ya. Kalau kalian paham mungkin lebih ngerti lah detail-detailnya ya. Detail klasiknya apa. Kemudian ini ya. Ini kemarin mungkin terlalu keseringan memakai rem belakang jadi rada-rada tutung, geng. Rada kehitam-hitaman ya. Nah, fendernya, dudukan fendernya gini, geng. Fendernya, dan gua buat sendiri ya. Kemudian ini belakang ban memakai Shinko juga ya, memakai Shinko. Kemudian di sini ada undertail. Nah, undertailnya seperti ini, geng. Jadi rapi ya, nggak bakalan kena ciprat gitu. Kalaupun ada kabel-kabel di dalam tuh nggak bakalan kena ciprat karena udah memakai undertail ya, gitu, geng. Kemudian lapisan ini. Nah, ya bagi kalian yang nggak tahu, kalau ini monosok ya remnya terlihat seperti nggak pisah, padahal pisah tuh. Padahal pisah, bad boy itu gitu ya. Nah, kita ke bagian ke sebelah kiri ya, geng. Kiri ada stop lampnya udah gua chrome juga. Udah gua chrome, kemudian pelindung fan bell gua chrome juga. Ini nanti gua pasang joknya ya, geng. Nanti gua pasang joknya, nanti gua fotoin, gua videoin juga. Ini alasan gua kenapa nggak pakai per, karena udah monosok, ngapain pakai per gitu ya. Gitu, geng. Nah, untuk tutup ini sendiri ya, tutup swing arm ataupun spanner, tutup spanner,
Top spanner ini ada jualannya geng, kalau mau beli gitu ya, banyak lah. Kalian bisa tahu di penjual-jual online itu banyak ya. Kalau untuk cover ini sendiri ya, itu sangat banyak penjualannya. Kemudian dudukan plat nomor gua buat sendiri juga. Kemudian dilepas dan ada kancingannya seperti ini geng. Nah, kancingan seperti ini. Aduh, sedikit karat. Oke, next time kita benerin ya. Kancingan seperti ini, kemudian kita lepas bautnya. Jadi nggak perlu ibaratnya dilas langsung ke sini, gitu ya. Nggak perlu dilas langsung ke sini. Kita copot juga bisa kalau ingin foto-foto, sekedar foto-foto tanpa plat nomor ya. Itu geng. Push step memakai aksesoris Harley. Udah mengkilap geng, sampai sendal burik gua kelihatan ya geng tuh. Dudukan kontaknya dipasang di sebelah sini, sebelah kiri. Kemudian ada speedometer, meteran bensin yang kebalik ya geng. Fullnya jadi gitu tuh. Fullnya jadi gitu. Karena kalau Pino ini ya gua balik ke atas gitu ya. Kena hujan geng kabelnya gitu ya. Kabelnya kena hujan karena covernya nggak bisa ditutup, bisa pun ditutup. Kemarin ownernya wah nggak usah gitu aja. Kemudian nanti kabelnya jadi dari atas, nggak pantas gitu geng. Tapi oke lah, gua ngikutin owner aja ya. Nah, dudukannya seperti itu geng. Jadi si kabel ini masuk sini geng, masuk sini. Kemudian ini sengaja gua kurangin biar terlihat elegan ya. Gua kurangin gak ada covernya. Untuk cover klakson masih bawaannya. Cover klakson masih bawaannya. Tapak dari kiri seperti ini geng. Atau dari kiri ya, samping kiri. Terus dari depannya seperti ini. Tapak samping kanan seperti ini. Oke, mungkin segitu dulu dari gua. Sekarang gua mau pasang jok belakang dulu. Nanti gua videoin lagi ya geng. Seperti itu ya geng, udah terpasang jok belakang. Nah, ini udah terpasang. Sayangnya sekarang udah sore ya. Jadi nggak terlalu jelas geng. Tuh geng. Dan dudukannya juga gua ambil dari sini ya. Dari sini. Oke, segitu dulu aja geng. Bagi kalian yang suka dengan video gua ingetin lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe itu gratis ya, nggak dipungut biaya. Share sebanyak-banyaknya untuk menambah manfaat bagi semua orang ya geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.